Alhamdulillah Mbak masih bisa bertemu kembali nggih untuk berbagi tips, sampai video ini terupload nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera dan salam rahayu nggih Mbah. Gimana kabarnya Mbah? Harapan semua senantiasa diberi sehat, murah rezeki, panjang umur, awet momongan anak putu nggih Mbah. Dan buat Mbah semua yang mungkin lagi menjalankan rutinitas hari ini mudah-mudahan berjalan dengan lancar nggih, dan mungkin ada yang lagi sakit. Harapan saya mudah-mudahan lekas sembuh dan bisa berkumpul kembali dengan keluarga dan bisa menjalankan rutinitas yang mungkin tertunda ya Mbah. Amin amin ya robbal alamin. Oke Mbak, di sini saya mendapat handphone Samsung Tab yang mana di sini kronologinya ini kondisi sekarang itu mati total Mbak. Untuk kronologi pertama itu kata beliau itu dicas cuma mentok di 20%, terus setelah itu tidak mengisi lagi, kira-kira seperti itu. Tapi coba kita tes cas. Di sini saya lihat tidak ada ampere yang masuk ya. Di sini handphone mati total. Tapi tadi sebelum saya bikin video ini saya sempat tes Mbah, itu USB tether saya itu kadang-kadang mati. Itu menandakan kayak ada yang short begitu di entah di fleksibel atau di konektor casnya atau di mesinnya. Kadang mau maksudnya walaupun itu kan tidak ngecas Mbah, tapi tidak mati kan USB tester, berarti kesimpulannya tidak ada short. Tapi kadang-kadang itu mati Mbah, kira-kira seperti itu. Jadi untuk solusi pertama kita coba tes bongkar dahulu Mbah ya. Sambil lalu Mbak nggih, untuk sahabat dan Mbak semua yang ingin berlangganan gratis untuk video-video terbaru atau tips-tips terbaru dari saya, monggo dinyalakan tombol atau tanda lonceng. Tapi ingat Mbak, tombol itu tidak akan nongol kalau belum subscribe Mbak. Jadi harus subscribe ke depan supaya kalau ada video atau tips terbaru nongol di pemberitahuan Mbak. Nggak usah di like Mbak, nggak usah di like, cukup komentar jika ada yang mau ditanyakan, dan bagikan sekiranya video ada manfaatnya Mbak. Oke Mbak, di sini untuk proses pembongkaran ini lumayan lama Mbak, karena susah, mungkin belum pernah dibongkar. Jadi untuk videonya saya sedikit percepat Mbak ya, untuk mengurangi durasi, kira-kira seperti itu. Setelah dibuka pintunya dibuka tutup belakangnya, kita buka penutup mesin bawah Mbak ya, penutup rangkaian konektor. Di sini saya ukur baterainya, memang kondisinya itu lemah Mbak ya. Kondisi baterai lemah, mungkin nanti dipancing cas dulu sebelum melakukan charging Mbak ya, atau melakukan cas. Kita coba lihat Mbak untuk pergantian ini kita cek konektornya dulu Mbak ya. Saya rasa ini konektor ya bermasalah, dan perlu saudaraku tahu, untuk handphone yang terlalu jauh dengan mesin fleksibel atau apa itu biasanya kadang juga bisa masalah bisa di fleksibelnya. Di sini saya tes ada masuk Mbak, ada masuk 5 volt, tapi perhatikan itu ada satu kaki itu yang lari Mbak, ada satu kaki yang lari itu, bisa jadi itu yang menyebabkan short. Kadang terjadi short, mungkin itu penyebabnya, kadang-kadang short. Jadi untuk pergantian konektor ini yang satu set ini agak susah dicari Mbak ya. Kadang kita harus pesan online. Jadi di sini
Untuk memperbaikinya saya coba akali dengan konektor persamaan Mbak ya. Nanti diakali, kurang lebihnya seperti itu Mbak. Kita lepas terlebih dahulu untuk konektor casnya. Sebelum kita lepas dengan memblower, kita tutup dulu untuk mic-nya Mbak ya, supaya nanti mic-nya tidak rusak karena terkena panas yang berlebihan. Kita tambahkan sedikit solder Mbak ya, kita tambahkan sedikit timah supaya nanti lebih cepat proses pelepasannya. Seperti biasa saya menggunakan alat khusus. Yang mau pesan monggo. Oke Mbak, kita lepas untuk konektornya. Setelah terlepas, kita bersihkan timahnya Mbak, dan sedikit ditambah timah untuk siripnya supaya nanti mudah melengket konektor yang baru. Oke Mbak, di sini mendapatkan yang kurang lebih mendekati sama, tapi berbeda untuk pegangannya Mbak ya. Jadi kita harus sedikit modif untuk pegangannya. Di sini bukan di kota besar Mbak ya, jadi untuk spare part itu kadang-kadang sulit untuk kita dapatkan. Jadi mau tidak mau kita juga harus mengakalinya Mbak, kira-kira seperti itu. Untuk memesan itu memerlukan waktu yang lama, dan takutnya user malah tidak sabar ya, mungkin minta cepat atau bagaimana. Di sini saya sedikit modif kakinya supaya bisa presisi untuk dipasangkan ke papan PCB, kira-kira seperti itu. Oke Mbak, sebelum dipasang konektornya, untuk sirip-siripnya dibersihkan dulu ya pakai cutter supaya bersih, dikerik biar mudah menempel. Di sini saya kunci dulu di kanan kiri untuk pegangan supaya tidak lari-lari. Setelah dikunci baru rekatkan untuk sirip-siripnya Mbak, dengan sedikit menambah timah, sedikit saja Mbak. Perlu diperhatikan untuk jalur ini ada 5 ya, 2 jalur cas, 2 jalur data, mungkin yang satu free Mbak ya. Jadi di sini terutama yang perlu diperhatikan jalur casnya Mbak ya, pastikan timahnya sedikit agak tebal seperti berikut ya. Untuk jalur data tidak terlalu tebal, tidak masalah, yang penting jalur casnya Mbak ya, kira-kira seperti itu. Sudah terpasang Mbak, kita coba cek ukur apakah short atau tidak. Oke Mbak, jika dipastikan tidak ada short, bisa kita lihat lagi jalurnya apakah sampai apa tidak. Kita cek ukur apakah jalur ground ada, terus jalur positifnya sampai di soket. Saya cek di sini keluar Mbak ya, jalurnya voltasenya bisa sampai di soket, berarti dipastikan sudah aman. Oke Mbak, kita coba pasang untuk papan PCB bagian bawah, dan kita coba tes pakai USB tester.
Yang jelas untuk di layar belum tampil Mbak ya, karena memang baterai lowbat sekali. Itu ada tanda-tanda menyala Mbak ya. Kita lanjut dengan supaya cepat, kita lanjutkan dengan pengecasan manual untuk baterainya Mbak ya, karena ini baterai memang lumayan tuh kondisinya itu lumayan lowbatnya. Jadi kita coba suntik dulu, kita sedikit kerik untuk menanamkan timah sebagai penyuntik. Setelah itu kita suntik pakai power supply Mbak ya. Oke Mbak, kita lepas solderannya setelah kita suntik. Dan untuk prosesnya dalam menyuntik baterai saya skip Mbak ya. Setelah itu jangan lupa menutup si bekas solderan tadi dengan isolasi anti panas Mbak ya, supaya tidak terjadi short nantinya. Oke Mbak, kita coba tes cas. Bisa dilihat Mbak, saya pikir waktu tadi itu kadang mau kadang tidak, itu saya pikir lantaran baterai lowbat. Yang jelas kalau masalah konektor sudah fix ya, tidak mengalami short, sudah aman. Voltase pun sudah sampai di bagian soket, berarti fix aman bagian konektor jas ataupun papannya. Di sini bisa perhatikan di soket atas itu sedikit saya tindis baru mau Mbak, kira-kira seperti itu. Untuk langkahnya saya coba ganjal sedikit ya, kira-kira seperti itu Mbak ya. Apabila soket itu terlalu melebar atau terlalu panjang, itu kadang-kadang memang seperti itu. Kalau saya pikir ini bisa jadi pengaruh dari short tadi, jadi menyebabkan mungkin jalurnya bermasalah atau bagaimana. Oke Mbak, salah isi selotip baru saya tutup. Terus nanti kita cek Mbak ya. Itu sudah kelihatan masuk Mbak ya, sudah terlihat masuk, bisa dilihat Mbak, kira-kira seperti itu. Begini Mbak, setelah ini video saya skip Mbak ya, setelah saya diamkan itu dia tidak bertambah Mbak. Setelah saya diamkan, handphone ini tidak bertambah. Setelah itu saya lakukan pengukuran. Lakukan pengukuran, saya pastikan arus apakah sampai di atas atau tidak. Maksudnya sampai di mesin atas atau tidak. Dan setelah melakukan pengukuran memang benar Mbak. Jalurnya itu kadang-kadang nyambung, kadang-kadang tidak, kira-kira seperti itu. Bisa kalau dirunut dari jalur untuk konektor cas itu, walaupun modif itu insya Allah aman Mbak ya, dan baik voltasenya sampai juga di soket papan PCB bawah, berarti dipastikan bagus. Berarti analisa saya yang bermasalah itu di fleksibel Mbak, di fleksibel yang menuju ke atas. Jadi di sini saya mencari jalurnya, dan setelah itu saya jumper untuk arus yang dari bawah itu, saya jumper ke atas menggunakan kabel jumper ya. Untuk handphone ini lumayan besar baterainya, jadi kita untuk menjumpernya perlu di double 2 atau 3 Mbak ya. Berhubung ini ada kawat jumper yang saya pakai itu sedikit tebal, maksudnya sedikit besar, jadi saya double 2 saja. Kenapa kok harus di double? Sebenarnya dari double bisa, cuma ini masalahnya begini Mbak, ini baterainya itu besar ampernya, supaya nanti jika dicas itu
cepat begitu loh, dalam artian setrum yang masuk itu lebih cepat. Bisa dilihat itu untuk jalur positifnya Mbak ya, jalur positif yang dari bawah di situ. Mungkin nanti teman-teman sempat mengalami kasus yang sama dan mungkin mau membelikan fleksibel tapi tidak ada, karena kalau yang jelas baik konektor cas atau fleksibel untuk handphone ini lumayan langka. Jadi jika tidak mendapatkan, dan mungkin kalau harus pesan pun lama Mbak ya. Jadi kira-kira seperti itu, harus dijamper langsung ke situ. Dan untuk groundnya itu sebenarnya dari anten itu sudah mendapat ground Mbak. Di sini ground juga saya bikinkan supaya tambah bagus nanti untuk ampere yang masuk. Di sini saya tambahkan juga untuk groundnya. Sebenarnya itu anten itu sudah sebagai ground Mbak. Dari bawah ke atas itu sudah sebagai ground. Tapi di sini saya menambahkan lagi supaya nanti di cas itu apa ya, ampernya tuh masuknya lebih besar, kira-kira seperti itu Mbak. Kita coba jumper dulu Mbak ya. Untuk groundnya sembarang Mbak ya, yang penting ground nyambung kemana. Tapi untuk positifnya bisa dilihat di bagian sebelah kanan soket ya. Risikonya berat itu Mbak, sudah bisa kita lihat sudah ada masuk Mbak ya. Untuk kasus ini begini Mbak, di soket panjang ini memang seperti itu. Kadang-kadang mungkin pengaruh dari short tadi, jadi menyebabkan fleksibel itu bermasalah. Bisa dilihat Mbak, itu ada logo kuning. Di beberapa kasus untuk handphone Samsung Tab kadang-kadang begitu ya, logo kuning. Tapi kalau saya pakai cas yang lain tidak ada logo kuningnya. Kesimpulannya untuk cas yang saya pergunakan itu memang ampernya agak tinggi Mbak, kabelnya pun besar, jadi mungkin tidak cocok, tapi intinya bisa. Satu lagi Mbak yang perlu diketahui, dalam pergantian konektor cas memang untuk jalur konektor cas itu kan bukan cuma jalur cas saja, tapi juga ada jalur data. Pastikan jalur data itu juga tersambung ke komputer. Nah ini saya sambung ke komputer, bisa dilihat itu tersambung ya, ada info kalau handphonenya menandakan connect ke komputer. Oke Mbak, untuk mengamankan kabel jumper supaya tidak terjadi short, kita beri seperti berikut Mbak ya. Kita taruh isolasi anti panas, jangan asal jumper Mbak ya, kita taruh isolasi anti panas dulu di baterai supaya nanti kalau tidak terjadi short. Baru kita, itu kan kabelnya ada negatif ada positif Mbak, jangan sampai menyatu ya. Sebenarnya menyatu enggak masalah karena ada lapisannya, tapi kalau bisa jangan menyatu Mbak. Jadi kita atur seperti itu. Setelah kita atur, kita tutup lagi dengan isolasi anti panas lagi Mbak, supaya aman begitu loh. Nah seperti itu, kita beri jarak, baru kita tutup lagi Mbak. Kira-kira seperti itu Mbak. Dan selanjutnya yaitu langkah penutupan Mbak ya. Oh iya Mbak, untuk jalur positifnya yang di bagian bawah tadi tidak, mungkin ada yang masih bingung ya. Untuk jalur positif yang di bawah itu ada soket, kalau enggak 3-4 biji di bagian kanan. Itu soket itu ada jalurnya di sebelah kanan, di bagian soket sebelah kanan bawah itu ada 4 jalur. Itu kalau tidak salah positif semua Mbak. Kalau masih bingung nanti ya diukur Mbak, kira-kira seperti itu. Itu bukan cuma 1 jalur, tapi 4 jalur itu positif semua. 4 atau 3 kira-kira, saya lupa Mbak, karena memang untuk jalur cas itu biasanya memang bukan cuma 1, karena dia kan
Em, Kenapa kok dibikin sampai 3-4 jalur? Karena mungkin dari sananya supaya nanti jika dicas ampernya tidak turun kalau sampai di mesin, karena ini kan melewati fleksibel. Jadi dari sananya memang dibikin jalurnya itu 4. Dan untuk yang di atas bisa dilihat tadi ya, sebelah kanan bagian soket sebelah kanan ada satu jalur yang nganggur itu ya, tinggal solder di situ saja Mbak. Oke Mbak, kita tutup untuk handphonenya. Dan untuk penutupan pun harus hati-hati Mbak ya, harus hati-hati karena ini layarnya itu, layar handphone ini mahal. Jangan sampai nanti menekan terlalu dipaksa, yang mana menyebabkan mungkin layar sentuhnya ngaco, tidak fungsi, atau malah bisa jadi retak Mbak gara-gara ganti konektor cas. Nanti malah nombok di layar Mbak ya, karena ini harga layarnya ini masih lumayan mahal. Oke Mbak, kita tutup, kita pasang. Ini memorinya memori penuh Mbak ya, jadi saya pakai memori saya dulu untuk mengetes, karena ada satu lagi pengetesan, yaitu pelempar Mbak, mic atau yang mana fungsinya nanti untuk melempar suara, kira-kira seperti itu Mbak. Di sini saya mencari untuk perekam suara, ndak ada Mbak. Di sini saya cari perekam suara, ndak ada. Terpaksa saya menggunakan media kamera mode video Mbak untuk merekamnya. 121212123 tes mic. Oke Mbak, sudah keluar ya untuk suara mic-nya, berarti dipastikan mic juga aman terkendali. Kita tes cas beberapa saat. Video saya percepat Mbak. Cas menunjukkan, indikator cas menunjukkan 49%. Bisa dipastikan cas aman Mbak ya, sudah bagus Mbak ya. Oke Mbak, kita coba nyalakan. Kiranya sampai di sini dulu Mbak ya untuk video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat buat Mbak semua. Jangan lupa bahagia, berbanyak dalam mengucap rasa syukur dan sedekah Mbak. Jika ada salah kata mohon dimaafkan Mbak. Akhir kata akhirus salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam creativity.